Stop. Udah ada gambaran ini film tentang apa? Belum? Tuh, play meneh tuh. Nah, udah ada gambaran? Benar. Ini adalah sebuah film tentang perampokan. Tapi bukan perampokan biasa. Lebih dari 27 bank terbesar di Hungaria pernah dikuras habis oleh pria ini. Miliaran euro yang ia gasak dari bank hanya bagikan ikan emas di dalam kolam ikan lele. Attila Ambrus, seorang pria sangar satu inilah yang menjadi pelaku dari semua perampokan sekaligus sejarah terkelam suatu keamanan di Hungaria. Bagaimana tidak, selama melakukan aksinya, Attila tidak pernah sekalipun menutupi wajahnya. Ditambah lagi, ia selalu melancarkan aksinya itu sendirian. Bisa dibayangkan betapa bobroknya kepolisian dan badan keamanan negara ini sampai meloloskan satu orang perampok yang bahkan bisa kalian lihat. Ya, walaupun begitu, semua kejahatan yang Attila lakukan bukanlah tanpa sebab. Dirinya yang dari kecil hidup miskin dibuang oleh lingkungannya dan selalu ditindas oleh orang lain menjadikannya dirinya sekarang haus akan kebebasan dan kaya raya lewat jalur instan. Jadi tanpa berlama-lama lagi, begini ceritanya. Attila Ambrus, dari kecil dia sudah memiliki kebiasaan mencuri setiap barang yang ia inginkan. Mencuri anggur persembahan gereja sampai diseret-seret oleh pendeta sudah menjadi kegiatannya sehari-hari. Bagaimana tidak, hidup keluarga Attila selalu serba kekurangan. Bahkan untuk makan pun ia selalu harus meminta kepada sang nenek. Karena ayahnya Attila hanya bisa pergi main wanita dan minum minuman marimas jeruk nipis sampai teler. Oleh sebab itu, Attila mulai belajar bagaimana cara untuk bertahan hidup, yaitu dengan cara mencuri. Mengetahui anaknya banyak menyebabkan masalah, sang ayah pun membuang Attila ke sebuah asrama militer agar tidak merepotkan dirinya lagi. Sesampainya di asrama itu, ia segera dipelontosi dan juga dicuci badannya agar terbebas dari virus apapun yang dibawanya ke tempat ini. Namun walaupun Attila sudah dicuci bersih dengan sedemikian rupa, sepertinya itu tidak berguna. Karena sesampainya di dalam kamar, ia langsung disambut dengan sebuah ritual ramah tamah yang sering dilakukan murid di asrama itu. Ambune cok, kudal mulu. Singkat cerita, sekarang Attila sudah tumbuh dewasa. Dia sekarang menjadi salah satu murid paling berbakat yang ada di asrama itu. Bagaimana tidak, dari keempat murid yang diuji, hanya Attila yang sanggup mengenal keempat target dengan tepat. Hal itu membuat Attila dipromosikan menjadi pengawas suar di sebuah penjara, yang bertugas menghabisi siapapun yang berani kabur dari tempat itu. Namun di malam itu, ketika ada dua orang napi yang kabur, nyali Attila seperti tertahan. Ia merasa bahwa membunuh bukanlah tindakan yang tepat untuk memberi pelajaran kepada orang lain. Ia seperti bisa merasakan perasaan napi yang kabur itu, karena dirinya sendiri juga menginginkan sebuah kebebasan. Dan oleh karena itu, akhirnya melihat kebengisan dari aparat di sini, Attila merasa ini bukanlah tempatnya untuk hidup. Ia merasa bahwa walaupun dirinya diberi makan dan pekerjaan, namun kebebasannya dalam menjalani hidup terasa sangat dibatasi. Dan oleh karena itu, Attila memutuskan untuk memulai pelariannya dalam mencari sebuah kebebasan. Sesampainya di stasiun Budapest, Attila segera membersihkan dirinya dari debu yang menempel. Tidak lupa dirinya mengganti pakaian dengan mencuri pakaian yang ada di koper pria yang ia temui di toilet itu. Sekarang Attila telah bebas. Udara dunia luar yang selama ini ia dambakan akhirnya bisa dirasakannya. Namun ternyata kebebasan ini tidak akan ada artinya jika ia tidak memiliki tempat untuk tinggal dan perut untuk diisi. Oleh karena itu, sepertinya Attila membutuhkan sebuah pekerjaan. Attila pun mendaftarkan dirinya ke sebuah klub hoki amatir yang ada di Budapest.
Sejak kecil Attila sebenarnya telah memimpikan dirinya menjadi seorang atlet hoki profesional. Namun sepertinya Attila perlu belajar bermain hoki lagi dari awal. Melihat buruknya performa Attila saat latihan, pelatih klub hoki itu, Bota, menanyakan kepada Attila mengapa dirinya sangat percaya diri saat mendaftar sebagai pemain di klub ini. Attila menjawab, sejak kecil ia selalu bermimpi menjadi atlet hoki profesional. Ditambah lagi tidak ada pekerjaan lain yang bisa ia lakukan dan menerimanya selain klub hoki ini. Saat ini dirinya harus tetap menghasilkan uang dengan cara apapun untuk bertahan hidup dan mendapatkan sebuah tempat tinggal. Karena hanya klub hoki ini yang menerimanya, ia akan bekerja keras lagi demi tetap hidup di tempat ini. Mendengar jawaban dari Attila, Bota pun menawarkan sebuah apartemen kosong untuk tempat tinggal Attila. Namun, Attila harus membersihkan gedung latihan ini setiap hari sebagai bayarannya. Attila pun tidak keberatan dan berterima kasih kepada Bota karena dirasa ia telah menyelamatkan hidup Attila untuk sekarang. Hari-hari Attila pun berjalan dengan lancar. Setiap harinya ia berlatih bersama klub, membersihkan gedung latihan, memasang lampu yang sudah usang, dan tidak lupa, ia juga bersenang-senang dengan semua anggota tim hoki itu. Namun tiba-tiba pandangan Attila teralihkan pada seorang perempuan cantik yang lewat di hadapannya. Karena seumur hidup Attila hanya terkurung di dalam asrama yang isinya manusia berbatang semua, ya lihat cewek cantik dikit aja ya Attila langsung mengejar wanita itu dengan penuh semangat. Надя, идешь? Это понятно. Attila akhirnya berkenalan dengan wanita ini. Namanya Kata, seorang anak gadis sultan kaya raya yang ada di Hungaria. Kata bertanya, apakah Attila mengikuti dirinya sejak di bar tadi? Bukannya tempat itu cukup jauh dari stasiun ini. Attila yang perengas-perenges hanya bilang jika ia cuma ingin berkenalan dengan Kata. Karena selama ini, ia tidak pernah mempunyai teman lain selain laki-laki yang ada di asramanya. Singkat cerita, tidak butuh waktu yang lama. Attila dan Kata pun melakukan kencan pertama mereka di sebuah bioskop yang dimana saat Attila ingin bergaya membayari semua pesanan Kata, ternyata uang yang dia bawa tidak cukup dan terpaksa Kata lah yang membayar semua pesanan mereka. Attila sadar bahwa penghasilannya dari bermain hoki sangatlah kecil. Namun di kota ini tidak ada satupun tempat yang menerimanya bekerja tanpa paspor dan seluruh dokumen kependudukan selain klub hoki ini. Dan oleh karena itu, paginya Attila segera menuju ke kantor imigrasi untuk mengurus dokumen kepindahannya. Namun bukan hal aneh lagi jika administrasi pemerintah itu sangat rumit. Attila diharuskan membawa 5 salinan setiap dokumen kenegaraannya, serta sudah terlegalisir oleh pemerintah negara asalnya. Lalu setelah itu, Attila juga harus menerjemahkannya ke dalam bahasa Hungaria, yang pada saat itu Google Translate aja belum ada. Bisa dibayangkan bagaimana pusingnya Attila demi bisa bekerja dan mendapatkan uang dengan layak. Oleh sebab itu, Attila menemui Zero, teman satu timnya yang memiliki seorang paman yang bekerja di kantor imigrasi. Zero bilang walaupun Attila temannya, ia tidak tahu apakah sang paman akan memudahkan dirinya dalam urusan ini. Ditambah lagi, apakah Attila memiliki cukup uang sebagai pelicin kepada pamannya. Mendengar hal itu, dengan kesadaran penuh, Attila langsung Ati, mi a pálya? Szeretnék kérni tőled valamit. Na, mi kell? Setelah mendapat uang dari Sloboslai, Attila langsung menemui paman Zero yang bernama Miki. Attila memohon kepada Miki untuk mempermudahnya mengurus dokumen kepindahan negaranya itu. Namun Miki bilang sepertinya 500.000 itu adalah jumlah yang cukup kecil jika Attila menginginkan proses yang cepat. Attila pun hanya bisa memohon kepada Miki. Ia akan melakukan apapun bahkan jika harus menjadi pembantu di rumahnya. Attila tidak akan keberatan selama proses dokumennya bisa berjalan dengan lancar. Melihat Attila yang bersungguh-sungguh, Miki hanya bilang, ia akan mengusahakan apa yang bisa dia lakukan untuk dokumen Attila itu. Berhari-hari berlalu, kini Attila dihantui oleh Sloboslai yang selalu menagih hutangnya. Ditambah kabar dari Pak Miki tentang dokumennya belum kunjung datang juga. Kesabaran Attila pun telah mencapai batasnya. Ia pun langsung mendatangi kantor imigrasi tempat Pak Miki bekerja. Di sana, Attila menagih janji Pak Miki untuk mengusahakan dokumennya itu. Namun Pak Miki bilang, Attila berharap apa dengan sogokan 500.000? Apakah ia ingin dokumennya keluar dengan cepat?
Oleh karena itu, Pak Miki meminta Atila jangan pernah lagi mengganggunya sampai datang ke kantor ini atau dirinya akan Miki deportasi kembali ke kampung halamannya. Tidak sampai di situ, kegalauan Atila bertambah ketika ia diajak Kata menemui kedua orang tuanya. Ayah Kata yang tahu Atila hanya seorang atlet hoki miskin mulai meragukan masa depan mereka berdua jika bersama. Di saat Kata pergi ke belakang, ayahnya bilang, ia tidak rela jika anak mereka yang susah payah dibesarkan dan disekolahkan sangat tinggi harus hidup miskin selamanya bersama pria yang tidak bermasa depan seperti Atila. Dan karena perkataan itu, Atila hanya bisa diam dan pergi dengan hati yang hancur berserakan. Sekarang hati Atila terasa hampa. Ia menyadari bahwa setiap orang yang memiliki uang bisa mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan dengan mudah. Bahkan tidak hanya suatu hal, mungkin juga semua hal. Atila bisa memiliki semuanya jika ia punya uang. Tapi apakah dengan cara hidupnya sekarang mendapatkan uang sebanyak itu adalah sebuah kemungkinan? Atau hanyalah sebuah harapan tanpa kepastian? Dan karena kegalauan itu, Atila pun memutuskan bahwa jika dunia berani menghantam dirinya, ia harus membalas hantaman itu jauh lebih keras dari sebelumnya. Atila pun memutuskan merampok sebuah bank yang ada di dekat tempat tinggalnya. Ia langsung mencari beberapa barang untuk menunjang aksinya tersebut. Sebuah rambut palsu, setelan jas, dan pistol mainan menjadi atribut pertama yang akan membantunya melakukan aksi nekat kali ini. Tanpa memiliki pengalaman apapun dalam perampokan bank, Atila mencoba tetap percaya diri dengan menenggak sebotol marimas rasa jeruk nipis kesukaan ayahnya. Setelah itu, aksi perampokan pertamanya dimulai. Mozgási a pénzzel! Menjenek be! Szerelmére, menjenek már be! Atila segera kembali ke apartemennya dengan melewati sebuah lorong kereta api dan melepas semua atribut perampokan yang ia kenakan. Sesampainya di apartemen, ia pun keheranan dengan hasil rampokan pertamanya. Ia yang selama ini hidup miskin dan tidak pernah melihat uang dengan jumlah sebanyak ini, langsung memutuskan menyimpannya di dalam sebuah oven rusak. Agar siapapun yang masuk ke apartemennya tidak pernah menyadari di mana ia menyimpan semua uang itu. Ada pepatah yang bilang, mencari uang tanpa menikmatinya bagaikan makan nasi padang tanpa minum air. Ya, seret sih. Jadi ya, uang yang Atila miliki sekarang ia pakai untuk party, main judi, makan mewah, dan beli TV baru. Walaupun terlihat kalap dalam menggunakan uangnya, Atila juga tidak lupa bahwa ia harus melunasi hutangnya ke Slobos Life. Setelah itu, ia memberi uang pelicin kepada Pak Miki. Karena semua urusan Atila sudah selesai, sekarang adalah waktu Atila membuktikan bahwa dirinya tidak seperti yang ayah Kata pikirkan. Atila mulai membeli mobil baru dan menjemput Kata di kampusnya. Terlihat wajah Atila yang perengas-perenges akan berkata, "Ini loh, aku udah kaya raya. Sini, kita balikan." Tidak hanya pamer mobil barunya, Atila juga membelikan Kata sebuah kalung emas berbentuk love yang menandakan apakah Kata bersedia kembali ke kepelukannya. Bonusnya akeh. Malam harinya, mereka berdua pun langsung dinner di sebuah restoran mewah. Terlihat Kata yang penasaran dari mana semua kekayaan yang Atila punya dalam waktu yang singkat ini. Atila hanya menjawab bahwa kampung halamannya di Rumania memiliki sentra industri kulit beruang. Jadi selama beberapa bulan belakangan ini, ia terus-menerus menjual kulit beruang impor dari kampungnya, hingga ia memiliki semua uang ini. Kata yang bangga melihat pacar yang sudah sukses itu pun langsung memberikan sebuah kecupan hangat. Dan malam itu, mereka akhiri dengan adu penalti yang sangat menegangkan. Tuh, fluid. Namun sepertinya Atila lupa bahwa uang hasil rampokan itu juga bisa habis jika digunakan terus-menerus. Atila pun akhirnya memutuskan untuk mencari pekerjaan halal dan memulai hidup yang lebih baik. Iya nggak mungkin, masa ya kerja halal? Ya rampok lah. Sekarang kekayaan Atila bernilai miliaran euro dan sudah tidak bisa dihitung dengan jari.
Lebih dari 20 bank terbesar di Hungaria sukses ia kuras uangnya sampai habis. Tapi apakah itu semua membuat Attila gelap mata dan lupa dunia? Tidak, Attila juga tidak lupa menyumbangkan 2,5% hasil jarahannya ke penduduk miskin yang membuat nama The Whiskey Bandit menjadi tenar di mana-mana. Selain karena di setiap bank yang ia rampok meninggalkan bau marimas rasa jeruk nipis, banyak orang miskin di Hungaria saat itu malah mendukung aksi yang dilakukan Attila. Headline berita si dermawan The Whiskey Bandit menjadi topik paling populer di seantero Hungaria saat itu. Bahkan kepopuleran The Whiskey Bandit sampai dibuatkan pentas teater sendiri. Dan oleh karena itu, Attila terlihat bangga dengan semua yang ia lakukan sampai saat ini. Namun kebohongan yang dirasakan Attila sepertinya tidak bertahan lama. Ia harus tetap waspada dengan gerak-gerik polisi yang sekarang telah bergerak secara masif. Oleh karena itu, Attila sepertinya tidak bisa terus-menerus melakukan aksinya ini sendirian. Suatu malam, Attila diajak salah seorang rekan timnya yang bernama Laszlo bertemu di sebuah angkringan. Laszlo bertanya dari mana Attila bisa mendapatkan semua kekayaannya ini. Dirinya sendiri selama menjadi pemain hoki hanya mendapat upah UMR dan itu pun kadang masih sering telat bayar. Laszlo benar-benar ingin memiliki uang yang banyak seperti Attila dan bilang bahwa apapun yang Attila kerjakan sekarang, Laszlo akan mengikutinya dan akan tetap setia kepada Attila. Mendengar hal itu, Attila langsung mengajak Laszlo ke apartemennya untuk pembicaraan yang lebih serius. Malam itu, akhirnya Attila mengungkapkan jati dirinya. Dia bilang ke Laszlo bahwa dia adalah orang pertama yang tahu jati diri asli dari Attila. Dan oleh sebab itu, jika Laszlo mengacau, Attila tidak akan segan membuat seisi kepala Laszlo berceceran di lantai. Laszlo yang mendengar itu pun segera setuju dan berkomitmen kepada Attila bahwa dia adalah partner kerja yang bisa Attila andalkan. Perampokan pertama mereka berdua pun dimulai. Terlihat bank yang menjadi target pertama mereka sekarang sedang ada renovasi jalan di depannya. Laszlo yang tidak sabar untuk memulai aksi pertamanya terus-menerus mendesak Attila. Namun Attila menjawab, ini semua bukan tentang bank mana yang akan mereka rampok. Merampok itu mudah, yang susah adalah bagaimana cara kita keluar dari bank itu dengan selamat setelahnya. Namun karena melihat Attila yang banyak mikir itu, Laszlo pun muak dan bilang mereka sekarang adalah The Whiskey Bandit. Dua orang perampok yang akan mengukir sejarah baru di negara ini. Oleh karena itu, mari kita rampok bank ini. Sayangnya, seorang satpam bank tersebut langsung berlari dan menutup semua akses pintu ke berangkas mereka. Attila mengancam bahwa ia akan meledakkan kepalanya jika ia terus-menerus menghalangi akses masuk ke dalam berangkas ini. Attila pun segera mengambil seorang sandera, yaitu manajer dari bank itu. Attila kembali mengancam sang manajer. Jika ia tidak membukakan jalan ke berangkas, maka pilihannya hanya dua. Kepalamu yang berlubang, atau tangan dan kakimu harus diganti dengan kursi roda Dani Aditya. Loh, kok gelap? Si manajer pun memilih tetap teguh pada pendiriannya untuk menutup jalan ke berangkas itu. Dia lebih baik memiliki kepala berlubang dan anggota tubuh yang tidak lengkap daripada harus mengkhianati bank ini. Dan dipecat darinya. Dia memilih hidup serba susah daripada anak dan istrinya di rumah hanya bisa makan nasi aking dengan lauk garam. Mendengar kalimat manajer itu, hati Attila seperti tersentuh. Dan memutuskan untuk menyudahi perampokan mereka kali ini. Dengan tanpa membawa uang sepeser pun darinya. Namun sepertinya para kuli bangunan di depan bank itu tidak ingin mereka berdua lolos dengan mudah. Dengan segala cara Attila dan Laszlo berusaha kabur dari kejaran para kuli itu. Hingga di sebuah persimpangan mereka berdua memutuskan untuk berpencar. Attila dengan cekatan menghentikan sebuah mobil dan membawanya untuk kabur. Suara sirene polisi mulai terdengar dari belakang mobil Attila. Aksi kejar-kejaran Attila dan polisi pun terjadi. Setelah adegan menegangkan tadi, Attila yang penuh luka di dalam apartemennya itu pun kepergok oleh Kata, yang baru tahu kalau selama ini uang yang dimiliki Attila adalah hasil dari merampok bank.
Namun Kata tetap memilih diam, seolah ia tidak tahu apapun yang Attila lakukan selama ini. Kata memilih untuk tetap bersama Attila dan menjadi rumah ternyaman untuk Attila kembali setiap harinya. Keesokan harinya, Attila mengajak Laszlo untuk bertemu. Ia mengatakan bahwa target mereka besok adalah bank terbesar di Hungaria. Jadi, ia ingin Laszlo menyetujui kesepakatan baru mereka. Yaitu ketika salah satu dari mereka ada yang tertangkap, maka pihak yang tertangkap itu tidak boleh mengatakan apapun selama 3 jam penuh. Durasi itu lebih dari cukup untuk pihak lainnya pergi keluar dari negara ini menuju perbatasan. Oleh karena itu, sekali lagi Attila meminta bahwa apapun yang terjadi, ia ingin mereka berdua saling menjaga janji dan komitmen ini. Hari perampokan bank terbesar di Hungaria itu pun akhirnya tiba. Attila dan Laszlo pun mengawali perampokan itu dengan menyuruh satpam penjaga bank untuk mengunci pintu utama bank tersebut, agar polisi tidak dengan mudah masuk meringkus mereka berdua. Seperti sebelumnya, formasi mereka berdua masih sama. Attila bertugas merampok semua uang di brankas dan Laszlo menjadi pengawas para sandera yang ada di sana. Suara sirena polisi pun terdengar, dan Laszlo segera meminta Attila menyelesaikan penjarahan mereka itu. Tapi karena mereka kesusahan membuka pintu itu, para polisi dengan cekatan mengepung mereka berdua. Hal itu membuat Attila tidak mempunyai pilihan lain, selain memecahkan kaca pintu itu menggunakan pistolnya. Mereka berdua pun segera berlari menuju taksi yang sempat Laszlo pesan pakai Grab. Namun di tengah perjalanan mereka, ternyata kabar dari perampokan itu telah menyebar ke seluruh negara. Dan oleh karena itu, setiap kendaraan yang ada di jalanan satu persatu dicek oleh polisi yang bertugas. Attila dan Laszlo yang sudah kehabisan akal ini pun memilih jalan terakhir mereka, yaitu Attila pun bergegas menuju apartemennya, lalu mengemasi semua barang dan uang yang ia kumpulkan selama ini. Setelah itu, Attila segera mengamankan diri dengan bergegas pergi menuju perbatasan negara. Di sisi lain, Laszlo yang tertangkap terlihat diinterogasi oleh seorang inspektur bernama Dekan. Walaupun berkali-kali dihujani pukulan, Laszlo tetap mengingat janjinya kepada Attila, bahwa selama 3 jam ia tidak boleh mengeluarkan kata satupun dari mulutnya. Namun sepertinya, Inspektur Dekan mulai menyadari sebuah keganjilan. Di saat Laszlo bertanya jam berapakah sekarang, Dekan menyadari bahwa sepertinya Laszlo dan Attila sedang memainkan permainan waktu. Dan oleh karena itu, Dekan memerintahkan anak buahnya untuk membawa Laszlo ke ruangan yang jam dindingnya di dalamnya sudah dipercepat 5 jam dari sekarang. Hány óra van? Fél 9 múlt. Di sisi lain, diperlihatkan Attila yang telah sampai di perbatasan Hungaria dan Romania. Di sana tiba-tiba ia dicegat oleh para petugas yang berjaga. Awalnya mereka semua tidak curiga dengan gerak-gerik dari Attila. Namun sepertinya mulut Laszlo sudah bisa dibuka oleh Inspektur Dekan. Dan benar saja, salah seorang petugas itu masuk ke dalam mobil Attila. Dan perjalanan melarikan diri Attila pun berakhir dengan sia-sia. Sekarang, jati diri dari The Whiskey Bandit telah terungkap. Attila Ambrus, sang perampok jenius yang bisa mengelabui seluruh jajaran kepolisian Hungaria, telah diketahui semua orang. Tak terkecuali Kata yang terlihat kecewa melihat kekasihnya itu harus mendekap di balik penjara. Attila bilang bahwa dirinya akan berubah. Ia tidak akan lagi merampok demi kehidupan mereka berdua. Semua ini ia lakukan hanya demi membuktikan kepada ayah Kata bahwa Attila tidaklah serendah yang ayahnya pikirkan. Namun apakah merampok bukan hal yang rendah? Apakah dengan merampok dan merugikan banyak orang kau merasa dirimu menjadi sosok pahlawan? Dan apakah ayahku akan bangga? Walau uangmu banyak tapi pekerjaanmu adalah merampok. Ini semua sudah cukup untukku. Dan sekarang, aku tidak bisa melanjutkan hubungan ini bersamamu lagi. Kata pun pergi, dengan semua penyesalan yang ada di diri Attila saat ini. Keesokan harinya, Attila pun diinterogasi oleh Inspektur Dekan. Ia bertanya, apakah Attila tidak merasa bersalah setelah melakukan semua perampokan ini? Apakah menurutnya 27 adalah angka yang kecil untuk sebuah perampokan bank?
Apakah lebih dari 500 miliar euro yang telah hilang Attila nikmati itu adalah jumlah yang kecil, sehingga Attila masih bisa tenang di dalam sini? Mendengar itu, Attila menjelaskan bahwa seluruh sistem yang busuk inilah yang menjadikannya seorang kriminal. Ia tidak akan pernah merampok ataupun menyakiti orang lain jika seluruh kesejahteraan masyarakat sudah dijamin oleh negara. Ia tidak akan merampok jika ia tidak perlu memikirkan besok pagi akan makan apa dan tinggal di mana. Dia tidak akan merampok jika semua orang memiliki mindset untuk saling membantu satu sama lain, terutama kepada orang kecil di bawah sana. Apakah dirimu memikirkannya? Aku rasa tidak, Pak. Kalian polisi besar hanya memikirkan isi perut kalian sendiri dan kepuasan yang kalian inginkan. Mendengar hal itu, Inspektur Dekan segera memerintahkan anak buahnya untuk membawa Attila menuju ruang isolasi. Namun sepertinya, Inspektur Dekan ini kurang mengenali dan memahami siapakah yang berada di hadapannya sekarang. Attila Ambrus. Sekali lagi, Attila Ambrus the Whiskey Bandit. Seorang perampok jenius membobol 27 bank terbesar di Hungaria. Seorang perampok yang mampu mengantongi lebih dari 500 miliar euro dengan bermodal nekat dan bakat dalam menyamar. Sebuah rambut palsu dan beberapa ornamen yang selalu ia pakai akan menjadi legenda. Dan juga track record buruk untuk jajaran kepolisian di Hungaria sampai saat ini. Dan di akhir film dijelaskan bahwa Attila akhirnya berhasil diringkus oleh kepolisian dan jajaran militer Hungaria setelah membobol bank ke-30-nya dan entah sudah berapa miliar yang sudah ia kantongi. Tetapi aksi dari Attila ini sepertinya menjadi titik terakhir dari serangkaian perampokan yang pernah perampok jenius ini lakukan seumur hidupnya. Dan kini kita bisa melihat seorang Attila Ambrus yang dulunya pernah menjadi buronan paling dicari sekaligus perampok paling fenomenal di Hungaria ternyata sudah bertobat. Ia sekarang menekuni sebuah bisnis jual beli keramik yang ia pelajari selama 12 tahun di penjara. Dan film pun ditutup dengan sebuah senyuman manis penuh kelegaan dari Attila yang menandakan bahwa kisah The Whiskey Bandit telah usai dan dirinya sekarang telah memiliki tujuan hidup baru. Dan juga akhirnya, ia merasakan kebebasan yang ia cari selama ini. Hidup itu tidaklah pernah adil kepada manusia. Jika dirimu menginginkan sesuatu, pasti harus ada 1-2 hal yang harus dikorbankan demi sesuatu yang dirimu inginkan. Layaknya Attila, ia menginginkan hidup bebas dan tidak dalam kurungan lagi. Namun hal yang perlu ia korbankan adalah ketentraman hidup dan juga ketenangannya. Namun apakah merampok itu salah? Jelas salah. Kita mengambil hak milik orang lain demi kemauan kita sendiri. Namun yang saya sadari selama menonton film ini adalah, jika saya di posisi sesulit Attila, mungkin saja opsi merampok adalah opsi paling logis yang bisa saya ambil. Tapi bukan berarti saya beneran mau rampok ya. Tapi coba lihat, dari kecil Attila sudah dibuang oleh ayahnya. Hidup serba kekurangan dan juga ia sering diremehkan oleh orang lain, seperti ayah kata. Dan mungkin ada benernya soal kata-kata yang pernah viral ini. Manusia jahat terlahir dari manusia baik yang tersakiti. Oleh karena itu, selalu bersikap baiklah kepada sesama manusia agar menciptakan utopia kehidupan tanpa ada satupun kejahatan. Tidak, saya tidak setuju. Enggak. Ini karena Daud bawa utopia di situ. Saya sih pernah lihat satu video soal utopia. Kalau nggak salah tuh utopia itu, kalau nggak salah ya, tolong benerin ya. Utopia itu kan kalau nggak salah keinginan untuk hidup damai atau enggak gambaran sebuah kehidupan yang damai tanpa ada kejahatan sama sekali. Tapi menurut saya ini cuma buat jadi bahan obrolan aja ya, karena ini gara-gara dia nulis utopia sih jadi saya gatel di situ. Karena kita nggak bakal bisa baik kalau gak ada jahat. Serius. Ya karena kan kita nggak tahu baik itu bagaimana ketika jahatnya itu kan nggak ada. Kita nggak tahu hal ini benar kalau gak ada salahnya. Jadi pertanyaan saya selanjutnya adalah, apakah emang utopia itu ada?
Jadi berat obrolannya. Cuma bolehlah kalian, kalau misalnya kalian dengerin ini sampai belakang, mungkin kalian bisa apa ya, mungkin ngobrolin soal emang utopia itu apakah memang bisa dicapai, atau utopia itu nggak bakal mungkin. Karena apa yang sudah ada di dunia ini ya aslinya memang sudah seimbang. Ketika kamu menginginkan sesuatu ya kamu harus berusaha dengan susah payah. Kalau dibilang bang, bagaimana dengan orang kaya? Ya mereka sudah pakai privilege di situ. Yang mereka tidak bisa adalah memandang seperti kita. Tapi apakah mereka butuh effort? Ya butuh effort juga. Mereka harus bertemu dengan orang-orang seperti kita untuk mengerti bagaimana dunia ini berjalan. Dan kita harus melihat orang seperti mereka untuk mengerti bagaimana mengejar dunia itu. Enggak deh udah. Oh apa namanya? Udah jadi kemana-mana. Pokoknya itu udah di akhir video, saya udah diplototin sama Widodo dan Daud juga udah pulang. Oh Laut pulangnya cepat mantap lagi. Oke, jadi saya Gogon dan segenap tim Booster Epic Glory mengucapkan terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai habis dan juga sudah like video ini dan juga sudah mensubscribe channel ini dan juga buat yang sudah mengklik tombol thanks dan menyawer kami. Dan berapapun nilai yang kalian kasih, berapapun nominal yang kalian kasih, kita nggak masalah. Kami cuma pengen ngucapin terima kasih. Karena itu semua adalah bentuk dukungan untuk kami semua. Untuk terus berjalan, kami butuh uang. No. Sekali lagi terima kasih. Dan ingat, kalau lagi ada masalah dan kalau lagi ada problem, nggak ada salahnya kalian ambil waktu buat diri kalian. Kalian duduk sebentar, kalem, tarik nafas, buang. Tenggak kopinya, ambil koreknya, dan sebatin aja dulu.